Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, mari kita terus bangkit, bergerak, dan menjadi dampak. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini terdapat di dalam Kejadian 14 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-23. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja Negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita seringkali diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-14 di ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-23 kita melihat bagaimana respon Abram terhadap tawaran dari Raja Sodom. Melalui peristiwa ini kita juga dapat belajar bagaimana kita harus tetap menjaga hati kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Meskipun kita akan sering diperhadapkan dengan kenikmatan duniawi, tawaran-tawaran yang membuat kita terlena dengan hal-hal dunia dan membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat ini bagaimana Abram, seorang yang taat kepada Tuhan yang pada saat itu menang di dalam pertempuran, ia ditawari oleh Raja Sodom dengan banyak sekali kenikmatan dunia, banyak sekali harta yang diberikan oleh Raja Sodom. Tetapi Abram menolak karena ia memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat ini bagaimana Abram menolak kenikmatan duniawi, Raja Sodom yang menawarkan harta benda kepada Abram, bagaimana tawaran yang diberikan oleh Raja Sodom itu terlihat menggiurkan, terlihat sangat diingini oleh banyak orang. Tetapi Abram, seorang yang taat kepada Tuhan, ia tetap memilih untuk kembali ke jalannya Tuhan. Ia tetap memilih untuk taat kepada Tuhan, tidak memikirkan hal-hal yang duniawi, tetapi ia terus tetap setia kepada Tuhan. Dunia seringkali menawarkan kekayaan, menawarkan kehormatan dan juga kenyamanan yang dapat mengalihkan kita, fokus kita kepada Tuhan. Namun Abram di ayat ini sangat tegas menolak bagaimana tawaran-tawaran yang diberikan Raja Sodom tidak sebanding dengan apa yang diberikan Tuhan bagi Abram. Hal yang harus kita lakukan adalah kita perlu memiliki hikmat untuk kita mengenali tawaran yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan biarkan kekayaan duniawi itu menjadi tujuan kita. Seperti di dalam Matius 6 di ayat yang ke-24. Karena hal apapun yang kita miliki itu semuanya berasal dari Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menawarkan kekayaan, menawarkan harta dunia yang sebanding dengan Tuhan berikan. Lalu yang kedua adalah pilihan Abram, yaitu setia kepada Tuhan. Abram menegaskan bahwa hanyalah Tuhan, Allah yang maha tinggi, yang dimuliakan oleh Abram. Abram menolak dengan mengambil apapun dari Raja Sodom untuk memastikan bahwa kemuliaan itu hanya bagi Tuhan, dan Abram tidak begitu saja tergiur oleh harta dunia. Di dalam Mazmur pasal yang ke-121 di ayat yang kedua, di sini dijelaskan bagaimana di dalam keberhasilan kita selalu akui bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Apa yang telah kita miliki, apa yang telah kita diberikan oleh Tuhan, itu semuanya berasalnya dari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan hal-hal kenikmatan, kekekalan selain dari Tuhan.
Mari kita terus bersikap seperti Abram, meneladani sifat-sifat Abram, yang bagaimana Abram juga meneladani sifat Tuhan yang tidak tergiur dengan pengakuan dari dunia dan tetap menjaga kesetiaannya di hadapan Tuhan. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu Abram tetap memilih untuk mengandalkan Tuhan sebagai sumber pengharapan. Abram tidak hanya menolak tawaran yang diberikan oleh Raja Sodom, tetapi di sini Abram menunjukkan iman yang besar kepada Tuhan sebagai Tuhan yang selalu menyediakan apapun yang Abram butuhkan. Abram selalu percaya bahwa Tuhanlah yang akan selalu mencukupkan, yang selalu memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhannya. Apapun yang diinginkan oleh Abram, apapun yang menjadi setiap pergumulan dari Abram selalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, selalu berharap penuh kepada Tuhan. Bahwa apapun yang menjadi setiap kehidupannya, apapun yang menjadi setiap kebutuhannya, hanyalah Tuhan yang dapat mencukupkan, bahkan melebihi dari apa yang diinginkan oleh Abram. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Filipi pasal yang keempat di ayat yang ke-19, di sana dikatakan bahwa setiap kehidupan kita harus selalu percaya kepada Tuhan sepenuhnya, bahwa Tuhanlah sanggup memelihara setiap kehidupan kita, bahkan ketika keadaan kita, bahkan di situasi kondisi kita dalam keadaan yang sangat sulit. Tetapi selalu yakin dan percaya bahwa satu-satunya penolong bagi setiap kehidupan manusia itu adalah Tuhan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah kompromi dengan kepercayaan yang dilakukan hanya untuk keuntungan sementara. Selalu ingat Bapak Ibu Saudara bahwa hal-hal yang indah itu selalu Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Kekekalan itu berasalnya dari Tuhan. Jadi ketika kenikmatan duniawi yang kita rasakan itu hanyalah bersifat sementara dan hanyalah manusia yang dapat melakukan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal inilah kita dapat belajar bersama-sama yang menjadi aplikasi di dalam setiap kehidupan kita dan dapat kita pelajari bersama-sama, renungkan bersama-sama melalui kisah Abram, peristiwa Abram. Kita dapat belajar betapa pentingnya menolak godaan duniawi, tetap memilih menjaga kesetiaan kepada Tuhan dan juga mengandalkan Tuhan sebagai sumber pengharapan bagi setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah setiap kehidupan kita mengikuti teladan Abram yang terus memuliakan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya. Biarlah kita hidup penuh dengan pengharapan kepada Tuhan dan selalu yakin percaya bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Dan dengan demikian nama Tuhan akan selalu dimuliakan melalui setiap kehidupan kita dan kita akan menjadi dampak bagi orang-orang sekitar kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 dan kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau mungkin menceritakan kesaksian, baik itu mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dapat menghubungi melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Baik, puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri bersama-sama renungan pada saat ini yang menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepadamu Tuhan atas setiap kebaikan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kami. Bagaimana Engkau telah menolong setiap kehidupan kami, Engkau telah memimpin setiap perjalanan kehidupan kami. Bagaimana setiap kehidupan kami diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan yang dapat membuat kita jauh dari Tuhan atau memilih untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Tetapi kami selalu yakin dan percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Allah Juru Selamat bagi setiap kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami andalkan dan satu-satunya menjadi sumber pengharapan bagi setiap kehidupan kami. Kiranya kemurahan Tuhan Allah
ada atas keluarga GPDI El Shaddai Magelang, dan teguhkanlah perbuatan tangan keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Ya, perbuatan tangan keluarga GPDI El Shaddai Magelang, teguhkanlah itu. Terima kasih Bapak yang baik, mengucap syukur kepadamu, menyerahkan setiap kehidupan kami di dalam tanganmu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.